Lur, jumpa lagi, ketemu meneh. Apakah ini wawancara dengan Lenka dan Alfie mengenai Wonderland Indonesia? Simak ya. Halo. Kan ini viral nih Wonderland Indonesia. Dan ini adalah udah BTS ke-3. BTS-nya aja keren. Nah, untuk yang BTS ketiga ini saya mau nanya-nanya, boleh kan? Oke. Saya mau nanya nih, apakah kalian sempat makan dan minum? Kita cuma sempetin untuk makan siang sama meeting dulu sebelum mulai scene. Dan beberapa anak mempersiapkan set blue screen karena scene yang mau selanjutnya kita ambil adalah scene menancapkan bendera ke tanah. Oh gitu. Lalu maksudnya apa itu menancapkan bendera ke tanah? Karena di situ Alfie itu ceritanya akan membangunkan sosok naga dengan ditancapkannya bendera itu. Lalu itu lokasinya di mana? Lokasi yang kita gunakan itu adalah lahan di samping asrama kita. Jadi ada lahan kosong yang kita udah izin juga di situ. Kita pakai syuting di situ, kita injek-injek, bahkan kita pakai main volley setiap hari gitu. Nah, di situ kita take scene Alfie dengan blue screen. Ah, ini buat Mas Alfie nih. Itu gimana sih ceritanya soal gitar yang diukir? Oh ya, 2 hari sebelum syuting di GBK itu ada yang nge-DM aku. Aku kan lagi nge-storyin anak-anak main volley gitu kan. Terus ada yang nge-DM, rumahku deket situ mas gitu kan. Terus aku cek, ternyata dia kayak punya usaha ukiran gitu loh. Ukiran kayu, tapi emang gak gitar sih, ukiran kayu, ya ukir-ukiran gitu. Terus aku bilang, mas ukirannya bagus-bagus gitu. Kalau misalkan ngukir gitar bisa nggak ya? Bisa mas, dia semangat banget ya. Tapi 1 hari. 1 hari? Mungkin gak? Terus dia, mungkin saya akan usahakan. Wah anjir, padahal aku cuman nggak mungkin sebenarnya, biasa. Aku pernah tanya seminggu lah. Nah ini kan 2 hari lagi ya. Bisa nggak kalau 1 hari? Aku bilang, bisa saya usahakan. Wah, anjir, aku langsung kepikiran. Oke, langsung deh. Ya, besok kita ketemu mas di rumahku. Langsung aja di rumah. Mengeksekusi ini diskusi. Waktu 2x20. Dimulai dari proklamasi kami bangsa Indonesia. Nah, lalu bagaimana ini persiapan stage untuk di GWK? Next day kita fokus meeting dan mempersiapkan properti. Aku, Alfie, dan beberapa anak itu kita mencari vendor untuk LED stage karena itu udah mepet banget waktunya, sedangkan kita tuh belum ada vendor yang cocok untuk membantu kita mengeset lokasi di GWK. Hari selanjutnya kita langsung aku dan Alfie itu membuat desain stage-nya, terus Alfie maunya kayak gimana, terus tone color-nya kayak gimana, dan isi konten LED-nya itu seperti apa, itu dibikin dulu sampai perfect banget. With an abundance of natural wealth, Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kalau boleh tahu, itu siapa sih yang menyediakan stage itu? Setelah stage design itu udah diserahkan ke vendor, yaitu Mas Riko, kita kenal Mas Riko. Di situ Mas Riko langsung mempersiapkan semuanya dan belanja semua kebutuhannya dalam sehari. Karena memang kata Mas Riko sendiri, ini adalah stage pertama yang dia garap setelah 1,5 tahun mereka nggak ada event, nggak ada job stage perform offline, itu nggak ada. Jadi emang ini stage pertama dan dia pun perlu riset untuk kondisi sekarang itu harganya berapa, apakah ada perubahan dan apakah tersedia. Nah ini Mas Riko emang pahlawan banget sih, dia bener-bener ngejar kebutuhan ini tuh dalam sehari gitu. Apa nih perasaan untuk syuting terakhir outdoor ini? Itu kita deg-degan sih, karena di perjalanan kita berangkat kenapa hujan, dan hujannya deras, dan itu hujan yang pagi itu adalah hujan yang dari tadi malam tapi belum berhenti. Gak deg-degan doang, mau mati. Kalau hujan, LED-nya mati semua, alatnya mati semua. Oke, akhirnya udah kita di jalan aja, terus kita berharap kalau hujan ini akan reda lah nanti di pertengahan jalan.
Tapi pas kita sampai Denpasar kok makin deras gitu. Nah disitulah mulai panik, akhirnya kita meminta tolong Mas Riko untuk mencarikan pawang hujan. Gitu. Akhirnya karena saran dari Mas Riko, akhirnya kita menggunakan jasa pawang hujan yang terpercaya dari Mas Riko. Oke, kita percaya ini akan cerah gitu. Jadi kita semua, aura kita pun harus positif, dan nggak tahu kenapa ini pertama kali juga kita pakai pawang hujan, dan pas sampai GWK hujannya hilang. Nah, saat pertama kali tiba di GWK itu, apa yang dilakukan, yang dikerjakan? Kita langsung masuk ke lokasi pertama untuk mengecek lokasi. Dan yang pertama kali dilakukan adalah kita mulai mendirikan stage-nya, karena itu memakan waktu sekitar 4 jam. Itu baru mendirikan LED-nya ya, baru ngeset stage-nya, belum nyetingnya gitu, kalau error atau segala macem gitu. Nah jadi kurang lebih itu 5 jam prosesnya. Nah, dalam membangun stage, dalam set stage itu kan biasanya kan makan waktu yang lama nih. Kira-kira apa sih yang dilakukan sambil menunggu stage itu jadi? Di sambil 5 jam menunggu itu, kita ada yang sambil garap visual, ada sedikit visual yang direvisi yang untuk di LED. Terus kita juga sambil latihan penari, terus kita ada yang makan siang dulu segala macam. Jadi benar-benar kita manfaatkan waktu sebaik mungkin lah di sana. Coba geng yang ini tuh loh, Di GWK sendiri itu kan nggak ada ruang tunggu. Persiapan-persiapan seperti make up, makan, itu kan perlu tempat nih. Lalu yang dilakukan? Karena di sana tidak ada ruang tunggu, akhirnya kita memohon izin ke GWK untuk pakai sedikit terasnya untuk tempat penari, paling nggak bisa duduk istirahat gitu, makan sambil mereka bersiap pakai baju penari. Tapi aman kan kondisi sebelum syuting di GWK itu? Nah, siang itu masih terasa aman, masih semua lancar gitu, masih damai, sampai tibalah matahari mulai turun dan mulai memasuki senja. Di situ mulai ada kepanikan nih. Drummer sendiri, Kanova itu udah datang terus ngeset drum. Pada muda gede kalau bisa berdiri. Wonderland Indonesia itu kan viral, dan BTS itu keren-keren tuh, behind the scene yang pertama, yang kedua. Nah, kalau boleh tahu itu yang bikin behind the scene itu siapa? Gus Manik adalah the only one man yang pegang BTS, dan dia berperan juga sebagai penyanyi di Bagimu Negeri. Jadi dia BTS-in gitu kan, terus pas denger wah udah mau Bagimu Negeri, dia langsung lari ke tempat entrance gitu. Nah, di lokasi itu kan biasanya ada perubahan-perubahan scene karena revisi. Kira-kira ada nggak sih perubahan scene di lokasi? Untuk take scene di stage itu kita benar-benar one take. Dari awal play sampai ending. Jadi entrance pun kita live gitu. Nggak ada cut-to-cut. Jadinya Bagimu Negeri dibagi duanya adalah cewek dan cowok. Cewek dari sana, cowok dari sana. Hah? Kita kan nggak perlu keluar. Formasinya gimana, Kak? Di sini ya? Tak taruh reti ya, Kak? Hah? Tak taruh reti. Ngapain kita? Kan aku kemana? Dia lah nyanyi. Pada Negeri dong. Masih lama. Oh ya. Yo yes. Sambil gini aja. Lanjut berarti. Kan masih latihan, kamu ambil megang aja nggak apa-apa. Siap. Nah, untuk waktunya sendiri di GWK itu terbatas atau memang bebas? Kita jam 8 on time semua lokasi udah bersih gitu. Jadi itu mau nggak mau jam 8 itu kita harus sudah keluar dari GWK. Karena kita pun mikirin gimana orang-orang LED stage itu bisa bongkar tepat waktu. Mau nggak mau kita jam 7 itu harus kelar. Dan di situ akhirnya kita kalkulasi berarti kita hanya cukup ngambil 5 kali take. Nah, untuk Alfie-Rev sendiri ada scene khusus nggak? Dari 5 scene ini, scene terakhir ini disiapkan khusus untuk Alfie perform, dimana harus dapat Alfie close up, terus Tazar juga dapat tuh panning. Nah di sini kita pakai multicam, jadi ada Mahesa, terus Tazar, terus ada Randy, jadi drone dan 2 kamera, terus Gus Manik sebagai BTS-nya. Ceritain dong saat-saat scene terakhir. Terus di scene terakhir ini itu udah bener-bener gelap, langit bener-bener gelap. Wih, pas bulan itu keluar naga dari jauh. Bulannya kecil. Ih, kau bisa ngambil bulan jadi gede. Biasa, coba sekali. Dari sana.
tapi juga menjadi momen untuk kita, berarti ini adalah scene dimana kita akan pakai si naga ini nanti terbang-terbang di atas Alfie Rev Perform. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, ya. Begitu selesai, itu apa sih yang dikerjakan lagi? Oke, setelah dari GWK itu karena masih jam 7:30, kita pulang dan mau langsung ngecek footage. Jadi semua langsung backup file, terus ada yang mulai menata juga, Maisa mulai menata juga. Karena apapun yang terjadi kan kita juga harus tetap ngecek dan menyiapkan antisipasi kalau sampai footage itu kenapa-napa gitu. Setelah semua dicek, ditata, ternyata secara kontinuitas itu kita kekurangan footage Alfie bawa bendera. Dan itu harus di-take dan nggak bisa diganti oleh footage lain. Jadi langsung semua diumumkan kalau besoknya akan syuting. Berangkatlah 5 orang ini. Itu lokasinya adalah di Kintamani, di sekitar Gunung Batur. Itu adalah menjadi lokasi di mana Alfie berperan sebagai sosok pria yang berlari membawa bendera. Jadi kemarin kita juga nyari landscape artis juga yang bisa bantu Linka. Biar kepecah juga, Linka pun juga nggak akan ngatasin untuk ngurusin. Kita ibarat kita ini bikin pulau gitu loh, nggak cuman satu frame pokoknya kita harus bikin pulaunya, habis itu kita akan produksi di sana tuh pulau magic itu. Jadi butuh banyak tim, terus ada Wirawan juga yang dari Jogja bantu Linka untuk eksekusi si landscape-nya. Si anak-anak 3D ini menumpuk PR-nya karena footage kan udah perlahan lengkap, udah mulai bisa ditata dan udah mulai ketahuan mana aja nih yang butuh dikasih visual effect gitu atau objek-objek yang kita tempelkan ke footage realnya. Lur, udah selesai, terus rampung. Apakah ini yang namanya wawancara dengan Alfie Rev dan Linka? Simak terus, jangan lupa subscribe. Kalau nggak subscribe, ya komen, like. Tapi subscribe juga sih, ya.